Kita 15 menitan nggih, Pak nggih. Nggih, saya kunci dulu nggak apa-apa, Bu. Gantian. Ya, kunci dulu. Jamnya jam 9.23. Sambil lihat jam ya, Pak ya. Siap. Ben gak kurang. Kayak kemarin ya, Pak ya, jamnya rada kurang. Nggih. Mulai 25 ya, 9.25 ya. 9.25 berarti nanti selesai jam 9 tambah 15 piro, Pak? 45. 35. 40. Ya, Bu. Ngomongnya rasa cepet-cepet alon-alon nggih. Sebentar. Yang tenang, Bu, yang penting. Tak bukain dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai, Pak. Oke, siap. Siap, Lihat mulai. dulu, Bu. Bon. Assalamualaikum. Jenengan dulu ya. Saya Pak, dulu, maaf. Bu. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Rate. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Pak Kolik. Bagaimana kabarnya, Bu Rate? Alhamdulillah, Pak Kolik. Pak Kolik sendiri bagaimana kabarnya? Kelihatannya kok murung, tidak seperti biasanya. Benar, Bu. Saya memang kurang bersemangat. Dan ini banyak juga yang mengganggu pikiran saya, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya nih, Bu. Saya ingin sedikit cerita sama Ibu. Apa Ibu ada waktu luang hari ini, Bu? Oh iya, dengan senang hati, Pak. Ini kebetulan saya ada waktu luang. Monggo kalau mau bercerita, saya siap mendengarkan. Maaf loh, Bu, sudah mengganggu waktunya Bu Rate hari ini. Karena Enggak saya apa-apa, merupakan, Pak. Bu. Enggak apa-apa, Pak. Santai saja. Jadi, apa yang ingin Pak Kolik bicarakan? Begini Bu Rate, saya merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan kesibukan yang saya sedang hadapi. Jujur saja, Bu, saya ini sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Oke, Pak. Oke, Pak Kolik merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan kesibukan yang sedang dihadapi sekarang. Begitu nggak, Pak? Betul, Bu, memang saya sangat kerepotan sekali karena saya harus merangkap banyak tugas dan terkadang harus diselesaikan secara bersamaan. Itu memang luar biasa rasanya, Bu. Jenengan berarti strong ya, Pak ya. Kira-kira apa yang ingin Pak Kolik dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Saya ingin bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab saya dengan baik dan lancar, serta tidak merasa kerepotan lagi dengan pekerjaan ini, Bu, tanpa meninggalkan tugas utama saya sebagai seorang pendidik, Bu. Berarti Pak Kolik ingin semua tugas dan pekerjaan bisa selesai dengan baik ya, Pak? Tanpa meninggalkan tugas utama sebagai pendidik. Betul seperti itu, Pak? Iya, Pak Kolik, betul seperti itu, Pak. Jenengan kepengen apa ya? Semua tugas berjalan sesuai dengan Betul, baik tanpa Bu, memang meninggalkan itu tugas yang saya utama. inginkan. Oke. Situasi apa yang sedang Pak Kolik hadapi saat ini? Bisakah Pak Kolik ceritakan? Saat ini saya merasa kerepotan dengan banyaknya tugas dan pekerjaan saya, Bu. Saat ini saya mengajar di kelas 5 yang butuh perhatian ekstra karena menurut saya di kelas 5 merupakan kelas yang materinya yang banyak dan rumit. Selain itu, penyelesaian soal-soalnya, Bu, lebih rumit dan membutuhkan penalaran yang lebih, Bu, dari kelas sebelumnya. Dan seperti yang Bu Ratih tahu, saya juga sedang mengikuti program guru penggerak dengan kesibukan dan tugas
dan kegiatannya. Selain itu juga saya juga sebagai bendahara BOS, ditambah lagi dengan operator BOS. Di sekolah saya juga harus menyelesaikan administrasi kelas maupun administrasi BOS yang begitu banyak, bisa dibilang rumit. Saya juga juga kadang-kadang ada kegiatan ataupun pertemuan, jadi saya sering meninggalkan murid saya dengan banyaknya tugas tersebut, Bu. Wah, banyak sekali nggih Pak tugas jenengan. Apa yang membuat Pak Kolek kerepotan dari banyaknya kegiatan tadi, Pak? Dengan banyaknya tugas dan kegiatan yang berjalan bersamaan, saya kesulitan dalam membagi waktu, Bu. Saya bingung bagaimana caranya supaya beberapa kegiatan tadi tetap berjalan semua meskipun secara bersamaan tanpa mengganggu tugas pokok saya sebagai guru kelas 5, Bu. Bagaimana biasanya reaksi Pak Kolek kalau beberapa tugas itu datang bersamaan, Pak? Biasanya saya akan mengerjakan yang sekiranya pekerjaan tersebut mendadak. Yang urgent dulu yang saya utamakan. Biasanya Gitu seperti nggih. itu. Dan harus kerjakan, selesaikan serta tidak menundanya tugas yang lain, Bu. Karena harus menyelesaikan tugas yang sifatnya segera dan mau tidak mau harus meninggalkan murid. Dan hanya sekedar memberi tugas dan tentunya di dalam pembelajaran hal tersebut kurang maksimal, Bu. Kalau situasi ideal nggih Pak, dari level 1 sampai 10, kira-kira saat ini Pak Kolek berada di level berapa, Pak? Dengan kondisi saya yang banyak tugas dan kegiatan, saat ini posisi saya hanya berada di level 6, yang menurut saya masih sangat rendah itu, Bu. Mungkin saat ini Pak Kolek masih di level 6. Ya, dengan situasi Belum. yang banyak sekali tugas dan pekerjaan yang biasanya datang bersamaan nggih Pak nggih, dan semuanya itu Yes. harus diselesaikan dengan tepat waktu. HP tolong dimatikan ya. Maaf Pak Kolek lost Saya connect Pak. ya, Saya ulangi lagi diulang nggih ya. Pak nggih. Nggih, maaf nggih. Ya. Mungkin sekarang Pak Kolek ada di level 6 dengan situasi banyak sekali tugas dan pekerjaan yang datang bersamaan dan harus segera diselesaikan. Kira-kira Pak Kolek inginnya berada di level berapa, Pak? Saya ingin berada di level 8, Bu, di mana semua pekerjaan bisa selesai dengan baik dan maksimal walaupun tugas itu datangnya bersamaan. Seperti itu, Bu. Apa yang mungkin bisa Pak Kolek lakukan untuk bisa mencapai level 8 dan semua tugas dan kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan selesai dengan maksimal sesuai yang ditentukan, Pak? Saya akan berusaha membuat jadwal prioritas pekerjaan. Mana dulu yang harus saya kerjakan dan mungkin saya akan mengerjakan tugas tidak terlalu mepet, Bu, dengan due date-nya.
yang ditentukan tanpa mengabaikan tugas pokok sebagai guru kelas 5, Bu. Ada lagi yang bisa Pak Kolek lakukan mungkin? Mungkin bisa dengan membuat daftar checklist untuk setiap pekerjaan agar mengetahui mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum, gitu, Bu. Mungkin masih ada lagi Pak yang bisa Pak Kolek lakukan lagi Pak? Untuk menyelesaikan tugas guru penggerak, saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Kebetulan ada yang sudah menjadi guru penggerak, Bu. Kemudian untuk tugas sebagai guru kelas 5, saya bisa berkolaborasi dengan teman guru yang lain untuk bergantian dan memberikan pelajaran ketika saya sedang ada tugas yang lain seperti pertemuan bendahara bos atau operator bos, gitu, Bu. Itu bagus sekali Pak Kolek. Jadi untuk mencapai level 8 di mana semua tugas dan kegiatan bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu, Pak Kolek akan membuat jadwal prioritas, membuat daftar checklist, berkolaborasi dengan teman guru penggerak untuk menyelesaikan tugas JKP, dan berkolaborasi dengan guru lain untuk memberikan pelajaran ketika Pak Kolek sedang menghadiri tugas lain seperti bendahara bos dan operator dapodik. Betul begitu, Pak? Nggih, Bu. Saya betul, Bu. Kira-kira itu rencana yang akan saya lakukan, Bu. Selanjutnya, Pak Kolek, bagaimana dengan komitmen Pak Kolek untuk menjalankan semua rencana yang sudah Pak Kolek susun? Saya akan melaksanakan semua rencana yang sudah saya susun sesuai jadwal dan dengan penuh tanggung jawab, Bu. Untuk menjalankan rencana Pak Kolek, rencana yang Pak Kolek susun, dukungan dari mana saja yang Pak Kolek butuhkan? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, terus juga rekan sejawat guru yang ada di sekolah saya, Bu, untuk menyelesaikan tugas dalam pendidikan guru penggerak serta rekan sejawat yang lain untuk membantu memberikan pelajaran di kelas saya ketika saya harus menghadiri tugas lain seperti pertemuan bendahara bos dan operator ataupun dengan kegiatan pendidikan guru penggerak seperti itu, Bu. Bagus nggih, Pak nggih. Kira-kira kapan Pak Kolek akan mulai melaksanakan rencana yang sudah Pak Kolek buat? Insya Allah saya akan mulai menjalankannya besok, Bu. Besok saat mulai masuk sekolah lagi, dan secepatnya saya akan merencanakan ataupun merealisasikan rencana-rencana yang akan saya programkan dari kegiatan tersebut akan saya jadwalkan, gitu, Bu. Bagus sekali Pak Kolek. Memang harus seperti itu nggih, Pak. Sepertinya Pak Kolek sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan serta kegiatan yang sangat banyak itu nggih, Pak. Ya, Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Apa yang Pak Kolek rasakan setelah percakapan kita ini, Pak? Saya merasa lega, Bu. Setelah saya bercerita dengan Bu Ratih dan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Pak Kolek memang hebat. Hebat sekali, Pak. Saya yakin
Pak Kolik bisa. Semangat nggih Pak nggih. Pak Kolik bisa Alhamdulillah, pokoknya ya. Nggih. alhamdulillah Bu. Saya Nggih. juga yakin Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ratih sudah mau mendengarkan cerita dari saya dan saya sudah mengganggu waktu luang Bu Ratih. Saya mohon maaf ya Bu. Sama-sama Pak Kolik. Dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Pak Kolik dan tidak perlu sungkan nggih Pak, jika sewaktu-waktu mau bercerita lagi monggo saya persilahkan. Ya, baik Bu. Sekali lagi terima kasih saya telah merepotkan dan saya permisi ya Bu. Terima kasih atas waktu luangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Kolik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih kurang Pak. Napa-napa nggih? Tidak apa-apa Bu. Nggih. Masih kurang 5 menit. Padahal mpun alon-alon.